Lalu saya tanya, Prof, sakitnya apa? Dia senyum. Saya tengok badannya sehat. Setelah lama, tinggal berdua, dia jawab, saya sudah tidak kentut selama 1 bulan. Jadi orang yang tidak kentut itu sakit. Kalau orang kentut, itu tanda dia sehat. Jadi kalau masih bisa kentut, berarti masih sehat. Bersyukur pada Allah. Masalah habis wudhu kentut, ya wudhu lagi. 3 kali kentut, 3 kali wudhu. Namanya tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu. Wudhu 1 pahala 1, wudhu 2 pahala 2, wudhu 3 pahala 3. Al jaza ala qadril amal. Orang dapat pahala dengan sekadar, sesuai dengan kadar amalnya. Ada orang banyak sholatnya, kita kebetulan banyak wudhunya. Yang jadi masalah itu ketika kita mendengarkan omongan orang yang tidak ngaji tapi ngomong. Makanya kita ngaji. Kalau kita ngaji, kita nggak peduli omongan orang. Kita anggap anjing aja itu. Kau kentut-kentut ini karena kau diganggu setan. Kau ini karena iman kau lemah. Kalau saya digitukan orang, dia muncung kau, saya bilang, tak peduli saya itu. Kasar dia, kasar saya. Nah. Jadi sebetulnya dunia ini aman saja kalau orang jahil tidak bicara. Orang jahil mesti dikasih pelajaran. Jangan diam. Karena kalau tidak, dia akan ngomong terus. Memang ada jenis manusia ini ngomong semua di komennya. Makanya almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain, semua itu dibalasnya itu dia sendiri. Sosial media itu dia sendiri. Kenapa lah Ustadz balas? Ustadz udah tua. Ya kalau gitu cara kita ngajar dia katanya. Kalau nggak gitu dia kurang ajar dia kata. Saya termasuk yang nggak membalas. Tapi kalau yang langsung saya balas itu. Supaya belajar dia. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, menjawab ya Ibu Sudaryati. Kami langsung persilakan supaya vision waktunya kepada Ibu Dewi Syahraini paling atas. Silakan dibuka. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz, Pak Ustaz sudah lama mau bertanya Pak Ustaz, sudah berapa hari yang lalu saya mau tunggu ini Pak Ustaz. Ya, barakallah. Saya mau bertanya. Barakallah fiik. Kenapa ya Pak Ustaz 2 bulan ini Pak Ustaz kan saya hijrah betul-betul hijrah Pak Ustaz. Pokoknya semua aku kerjakan baru azan Pak Ustaz, saya sudah ambil air wudhu Pak Ustaz. Semua yang sunnah-sunnah Pak Ustaz, mau sunnah tahajud, mau semua sunnah Pak Ustaz, puasa sampai sholat Pak Ustaz saya kerjakan sama Pak Ustaz. Tapi kenapa Pak Ustaz pas saya hijrah Pak Ustaz kayak susah sekali Pak Ustaz. Tapi waktu sebelum saya hijrah Pak Ustaz tuh semua gampang, rezeki lancar. Pokoknya sekarang Pak Ustaz dan proyek belum cair, investor sudah menagih. Kemarin Pak Ustaz orang tua minta uang pada saat susah sekali Pak Ustaz. Mana lagi keluarga minta uang baru, dan sekarang lagi diuji Pak Ustaz. Sedangkan dulu sebelum saya hijrah Pak Ustaz gampang sekali Pak Ustaz hidupku. Kenapa kayak tidak ada jalan keluar Pak Ustaz. Setiap hari Pak Ustaz saya harap ada keajaiban dari Allah, tapi tidak ada Pak Ustaz. Kayak tambah sempit, kayak mentok sekali Pak Ustaz jalannya. Terus Pak Ustaz sampai adikku kata saya Pak Ustaz, dia bilang banyak orang susah, banyak orang diuji tapi nggak kayak kau itu kayak soalin, kau itu sholatmu kelewatan, dia bilang begitu Pak Ustaz. Tapi saya tidak ini Pak Ustaz, saya tetap istiqomah Pak Ustaz. Sampai wallahi Pak Ustaz ada bisikan-bisikan di Allah Pak Ustaz, sampai ada bisikan bilang ini karena kamu begitu makanya ujiannya semakin berat, santai aja begitu Pak Ustaz. Tapi sampai detik ini saya tetap istiqomah Pak Ustaz. Mohon Pak Ustaz tanggapan dijawab Pak Ustaz. Ya. Nabi Nuh diuji dengan menghadapi umat
diuji menghadapi istri, diuji menghadapi anak. Nabi Lut diuji menghadapi istri. Nabi Ibrahim diuji menghadapi ayah. Nabi Ibrahim menghadapi penyembah berhala. Nabi Ibrahim menghadapi penyembah bintang-bintang, menghadapi istri, menghadapi terpisah dengan anak, menghadapi anak mau diminta disembelih. Nabi Musa belum lagi lahir sudah dirazia mau dipotong. Nabi Musa dihanyutkan ibunya. Setelah besar di istana Fir'aun, dikejar-kejar karena memisah dua orang, terbunuh. Mengembala kambing 10 tahun, berhadapan dengan Fir'aun. Nabi Isa dikejar-kejar raja yang zalim. Ashabul Kahfi dikejar-kejar raja zalim. Semua orang-orang soleh, nabi-nabi, rasul-rasul, wali-wali yang ada dalam Quran itu cerita tentang kesulitan, kesusahan, kepayahan. Ini poin yang pertama. Poin yang pertama, sadarkan bahwa orang-orang baik, orang-orang istiqomah selalu ada ujian hidup. Berarti kalau kita ada ujian, berarti kita digolongkan Allah dalam orang baik. Itu hidupnya enak. Fir'aun hidupnya enak. Namrus hidupnya enak. Karun hidupnya enak. Abu Jahal hidupnya enak. Abu Lahab hidupnya enak. Saya sedang mau mengajak kita untuk berpikir, mindset, meluruskan cara berpikir supaya nggak ikut omongan orang. Udah, setelah paham ini, yang kedua, boleh jadi kesulitan yang kita hadapi itu supaya kita lebih dekat pada Allah, supaya kita lebih banyak ibadah, supaya kita lebih khusyuk berdoa. Banyak hikmahnya. Poin yang ketiga, ibu jangan terlalu banyak mendengar omongan orang. Ibu fokus amalan istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Ketika kita beristighfar, pikiran kita enggak liar. Pikiran kita tidak bercabang-cabang. Kenapa aku begini? Kenapa masalah ini? Kenapa begini? Itu untuk memekaknya dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Janji Allah kalau ibu beristighfar, Allah kasih 6. Innahu kana ghaffara, dosa diampunkan Allah. Yursilis sama'a alaikum midrara, diturunkan Allah hujan. Wa yumdidukum bi amwalin, diberikannya harta. Wa banin, anak. Wa yaj'al lakum jannatin, diberikannya taman-taman. Wa yaj'al lakum anhara. Janji Nabi 3. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan diberikannya jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahan diberikannya kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi jalan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Mudah-mudahan ibu istiqomah. Begitu juga dengan kita semua, insyaallah. Demikian Bang Alvin.